ini anu. Kita masih ada hari Kamis, Jumat, dan pekan ke depan ya. Halo, gimana semuanya teman-teman Republik Investor? Maaf tadi terputus. Halo Kang Vincent. Ini kenapa sih pas mulai langsung ada lambayan? Itu kayaknya otomatis ya. Update dari si ini nih. Oh. Apa namanya Instagram. Nanti... Halo Kang Vincent. Gimana Kang Vincent? Pegasnya udah cuan banyak nih. Jadi kita kapan makan-makan? Iya, benar-benar. Yang mau ngajak makan ayo. Iya, tadi sekedar japri sama Kang Vincent dan beberapa klien. Sebenarnya gue kasih saham pilihan satu lagi sih, tapi bisa dibilang bukan blue chip, tapi bisa dibilang lapis kedua atau ketiga lah mungkin ya. Jadi gue share nih, saham KBLI. Jadi kalau misalnya teman-teman coba cermati, itu sebenarnya KBLI bisa teman-teman untuk koleksi, tapi memang secara persentase portofolio mungkin jangan banyak-banyak gitu loh. Katakanlah teman-teman punya cash 100 juta di saham. Ya kalau misalnya untuk masuk KBLI mungkin maksimal hanya 20 sampai 25% aja gitu loh Mas Kori. Jadi teman-teman bisa cermati KBLI, demand-nya di berapa nanti kita tentuin. Kalau misalnya dari posisi teknikal sebenarnya area sekarang udah masuk sih di angka 360 itu udah bisa beli nyicil untuk KBLI. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen lebih yakin lagi mungkin bisa sabar di angka psikologisnya di angka 350. Target price-nya di berapa untuk KBLI? Untuk KBLI sendiri target resistennya itu ada di posisi 470 itu untuk KBLI, sama target angka psikologisnya KBLI itu di 500. Jadi target resisten klasiknya ada di 470, sama di angka psikologisnya juga di resistennya juga resisten klasik itu ada di 500 itu untuk KBLI buat teman-teman. Ya udah mulai gabung lagi. Siapa yang mulai gabung lagi? Om John nih, Om John paling. Om John gimana? Ya, Om John masih koleksi Antam Tin, sama saya juga masih ada di portofolio, jadi saya masih hold. Saya masih melihat kalau misalnya memang sellernya udah sangat-sangat besar, baru mau gak mau kita harus realistis untuk melakukan take profit dulu. Tapi selagi masih belum ada seller yang sangat besar, saya masih keep sih di portofolio itu untuk Antam sama Tins. Jadi masih kita ya sabar lah gitu loh. Tapi kalau misalnya memang untuk trading cepat, ya mau nggak mau harus take profit dulu gitu. Ya, kalau kata Om Ote belum 100%. Nah kalau kata Om Ote belum 100%. Nah Om Ote juga sudah belajar sabar sekarang. Iya, lebih sabar dia. Lebih sabar lagi, jadi udah bukan gaya trading lagi, tapi lebih ke arah LKH dia. Dia ingin mendapatkan profit lebih dari 50%. Iya, betul. Jadi tapi peluang bisa karena memang saham yang kita beli itu potensial masih bagus dan kondisi IHSG-nya juga masih bagus. Iya, yang jelas sih yang kita pegang ya harus udah punya sentimen ya, balik lagi harus punya sentimen pasar yang positif gitu. Jadi selain teknikal fundamental, karena kan kita kalau berpacu dengan fundamental ya, fundamental kan semua hancur semua nih. 2020 harusnya kita skip dulu ya, karena semua emiten ngap-ngapan di 2020. Jadi kalau kita patokannya fundamental agak sulit gitu nyari yang memang kondisinya bagus gitu. Tapi memang masih ada gitu, cuman kan kita sulit gitu pilihannya. Jadi kita harus coba lihat dari sentimen, karena yang dilihat itu kan kita masa depan nih. Jadi jangan ngelihat itu patokan, jangan terlalu fokusnya wah ini LK-nya anjlok nih segala macam gitu, tapi kita lihat sentimennya, kira-kira apa yang bikin kinerjanya bakalan bagus gitu. Nah jadi untuk yang Antam, Tins, itu kita punya sentimen gitu, sentimennya cukup bagus ke depannya yang memang bakalan memperbaiki kinerja keuangan dia gitu. Iya, mungkin Om John dan teman-teman yang lain yang di grup alumni Kentara juga katakanlah sempat underestimate sama Telkom. Enggak, sama Telkom. Oh, dibejek-bejek. Iya, katanya Telkom dibujur-bujur, makanya dengan PD-nya saya bilang ya udah, ada duit cash udah, beli lagi aja gitu loh. 2.800 bahkan sempet ke posisi 2.600 Mas Kori. Orang panik. Nah, orang yang panik di sana dan 2.600 malah cut loss, justru dia malah rugi besar di sana. Justru pas 2.600 bottomnya hajar cepet banget, langsung Telkom bisa dibilang 1 bulan ini aja mungkin udah nutup, beberapa bulan dia turun gitu. Jadi ganas banget ini. Jadi sekali naik itu asingnya borongnya signifikan banget Telkom. Jadi bisa dibilang yang beli Telkom di
bawah 3.000, di 2.900, 2.800, bahkan di 2.600, dan sekarang mungkin udah potensial keuntungannya udah lumayan banget gitu loh. Bahkan sempat banyak yang nggak percaya Mas Kori, target konsensus Telkom itu udah di 4.000, 3.800, karena pada saat itu harganya 2.800. Dan ketika misalnya melihat price saat ini 3.280, ya mungkin lah 3.800 atau 4.000, orang cepet banget kan geraknya gitu. Toh fundamentalnya juga bagus. Iya betul. Dan teman-teman perhatiin lagi mana ya sektor-sektor yang memang belum terlalu bagus gitu kenaikan harga sahamnya gitu, khususnya di consumer. Ini kan Iya benar. consumer itu kan biasanya sektor andalan ya selain banking. Jadi kalau misalkan ada orang yang secara sederhana gitu, kira-kira sama apa sih yang bagus gitu ya untuk jangka panjang, itu pilihannya pasti antara banking atau consumer gitu ya, perbankan dan consumer, sektor consumer. Dan saat ini yang memang belum bergerak banyak itu di consumer ini, ya Unilever, ICBP, kemudian Indofood. Nah itu belum naiknya, belum, bahkan cenderung dilupakan mungkin ya. Untuk Unilever beberapa bulan ini belum ada kenaikan yang signifikan, tapi itu jadi peluang harusnya gitu, karena ya ini sektor yang defensif yang harusnya nanti ketika ekonomi sudah pulih lagi orang akan belanja gitu, orang akan konsumsi ya, karena kita juga pertumbuhan ekonomi kita juga didorong oleh konsumsi rumah tangga gitu. Jadi harusnya ketika udah ada perbaikan ya sektor ini juga kedorong. Jadi fokusin aja dulu di saham Unilever atau ICBP ya, biar nanti ada bagiannya juga gitu ketika sudah naik gitu. Jadi jangan dilupakan sektor-sektor yang tertinggal ya. Itu Kak Intan nanya Unilever. Apa? Unilever sendiri kalau misalnya dilihat secara support itu memang ada di posisi 7.600. Itu untuk Unilever, sedangkan price saat ini 7.725. Jadi ditunggu aja untuk buy on weakness di 7.600. Nah, targetnya bener apa kata Mas Kori, bisa dibilang dari 7.600 atau 7.700 ke resisten terdekatnya aja di 8.400, itu udah lumayan banget potensialnya. Upside-nya lumayan ya. Iya, potensial keuntungannya bisa dibilang lumayan untuk Unilever. Saya pun juga udah ngincer banget nih sebenarnya. Dan nanti ada saham-saham yang jagoan buat bulan Desember gitu, karena Tunggu di video berikutnya. iya tunggu di video YouTube ya, nanti saya coba akan sharing juga saham-saham yang kalau bulan Desember ada kenaikan, dan kenaikan rata-ratanya juga lumayan besar gitu. Jadi barangkali itu bisa mengulang gitu ya kejadiannya, karena kan saham juga terbentuk dalam pola yang berulang gitu. Jadi bisa kita manfaatkan informasi tersebut, saham-saham apa aja yang memang selalu naik di bulan Desember, biar teman-teman ada acuan gitu nanti di bulan Desember apa. Karena Desember, Januari, Februari biasanya periode market bullish gitu. Jadi harus dimanfaatkan untuk kita membeli saham gitu. Ya, itu ada yang nanya INKP. Nah, kalau misalnya INKP sekarang price-nya 9.000, itu nutup gap yang kemarin ya, nutup area gap yang kemarin. Sebenarnya kalau misalnya pengen coba trading buy INKP, boleh sih sebenarnya teman-teman coba untuk buy on weakness di 8.800, atau ketika misalnya memang gapnya sebenarnya hari ini udah tertutup di angka 9.000, tapi kalau misalnya memang masih ada seller yang sangat besar, lebih baik wait and see, tunggu sampai buy on weakness-nya aja di 8.800. Tapi kalau misalnya memang di besok open langsung demand-nya masih sangat kuat, bisa sih untuk trading INKP, karena bener-bener pas supportnya juga untuk INKP. Kalau misalnya kita 9.000, target resisten terdekat katakanlah ada di posisi 9.700 aja, itu kan udah lumayan. Dari posisi 8.800 atau 9.000 ke 9.700, itu kan udah lumayan potensial keuntungannya itu untuk INKP. Apalagi Mas Kori? Karena bingung ya, ada market naik bingung, market turun juga bingung. Jadi jangan terlalu ini ya, banyak soalnya yang gimana nih, IHSG udah tinggi ngeri gitu, kalau kasih turun takut gitu, jadi bingung juga sebenarnya. Ya itu fokusnya jangan terlalu Banyak. lihat aktivitas harian gitu, jangan lihat aktivitas harian, karena setiap hari pasti ada berita negatif ataupun positif itu pasti ada. Cuman kita lihat kira-kira berita ini berpengaruhnya besar enggak gitu, karena berita mah ya itu kerjaan media ya, harus ada berita terus setiap hari gitu. Jadi jangan terpaku dikit-dikit ada judul yang wah ISG bakal anjlok segala macam, kita langsung panik segala macam gitu. Jadi jangan terlalu mengikuti hal seperti itu gitu. Oke, sekarang gue kasih pertanyaan lo nih. Apa nih? Kor, kalau misalnya lo punya saham Bank BRI,
lo udah untung katakanlah 30-40%. Yang lo lakuin, lo akan take profit, cari saham baru yang tadi kita sama-sama lihat di bottom, katakanlah Indofood, Unilever, Sampurna, atau lo tetap kawal BBRI sampai bener-bener sellernya itu banyak baru lo take profit. Lo lebih tipe yang kemana? Biar teman-teman tahu. Oh, tergantung ini sih, kalau porsi untuk kayak saham BRI itu kalau kita diemin, apalagi harga yang kita miliki itu di bawah. Yang pertama itu sebenarnya cari titik penurunannya, kira-kira penurunannya ke level berapa. Kalau misalkan penurunan BRI ini masih di atas harga kita, ya kita masih tenang nih. Masih oke lah, di hold dulu gitu ya, karena potensi koreksinya masih di atas harga kita. Nah, tapi kalau misalkan harga yang kita miliki ini melebihi penurunannya itu melebihi harga yang kita miliki, itu harus segera dijual. Jadi tergantung nih harga yang kita miliki itu di harga berapa. Kalau misalkan di harga yang bottomnya jauh ya, harga yang di bawah, kita hold dulu aja, karena kan ini prospek juga bagus ya, karena sebenarnya belum ada katalis negatif lah. Gitu kan, informasi ke depan ini masih bagus semua gitu. Jadi belum ada alasan yang cukup kuat untuk membalikan switching ke saham yang lain. IHSG gitu ya secara keseluruhan gitu. Jadi ya kalau gue sendiri kalau punya harga di bawah udah untung 30%, ya mungkin kalaupun mau di take profit ya itu setengah dulu gitu. Itu biar ngamanin buat uang jajan dulu sih, nggak masalah gitu. Ya jadi hold dulu aja kalau sahamnya masih bagus gitu. Kecuali kita niatnya trading, harganya juga di atas, kalau misalkan turun harga kita bisa tergerus, kita jual dulu aja semuanya. Ya, gitu. Tenang aja. Iya. Kang Vincent juga nih kayaknya keep BBRI karena udah punya benar-benar di bawah 3.000 nih kayaknya nih Kang Vincent. Itu tanda BBRI 4.600 jual bisa ya. Karena kalau misalnya dari target rilis yang tadi berapa ya CMB ya, lupa. 49. Targetnya itu 4.900. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kita target di 4.600 ya masih realistis. Jadi sebenarnya ya Mas Kori, kalau kita pengen lihat target konsensus itu kan sebenarnya gampang. Kita katakanlah kita ngeliat di Bloomberg, beberapa analis ngeluarin report target katakanlah ada yang 45 sampai 49 ya. Kan kita tinggal ngeliat average-nya lagi. Kita tinggal ngeliat average dari mereka dan kita tinggal ngeliat bener nggak sih real di capital marketnya, di market regulernya demand-nya ini oke atau enggak. Kalau misalnya memang demand-nya oke, ya benar-benar kita tunggu aja sampai target tersebut. Tapi ketika misalnya memang demand-nya udah nggak kuat nih, udah banyak sellernya nih, ya lebih baik kita untuk take profit dulu. Ya tergantung juga BU nggak. Nah kalau misalnya BU itu beda cerita. Kalau mau BU, untung ataupun lolos ya kita jual. Kalau gitu. Misalkan kita BU nih mau nyairin buat liburan Desember misalkan, ya jangan nunggu lama, udah langsung jual aja besok, nggak tahu gimana. Tergantung, benar-benar sangat tergantung dengan tujuan gitu, tujuan kita, kemudian trading plan-nya seperti apa. Kalau terkait dengan prospek ya kita harus sesuaikan dengan target konsensus ataupun secara teknikalnya seperti apa gitu. Jadi kalau kita tahu target kayak misalnya BRI, targetnya di 49, kemudian teknikal juga masih mendukung, asing juga masih bagus, ya itu ngapain kita jual itu untuk saham seperti itu. Oh iya, saya juga rekomendasi TOWR nih ke teman-teman grup. TOWR, Mas Kori. Jadi kalau misalnya TOWR, ya Sisi masih optimis, Mas Kori masih optimis. Karena kalau misalnya teman-teman ngeliat hari ini aja, itu bisa dibilang Credit Suisse sama Macquarie itu belinya agresif banget. Terutama itu Credit Suisse. Jadi kalau misalnya untuk target TOWR sendiri yang terdekat itu ada di posisi 1100 sama ada di posisi 1170. Jadi bisa bilang TOWR oke banget sih. Karena kalau misalnya nggak ada alasan sebenarnya Mas Korea, terlepas sebenarnya konsensusnya pun di 1400 1500, jadi potensial sangat besar. Jadi kalau misalnya ngelihat price saat ini dan buyernya juga bisa dibilang oke banget untuk TOWR. Jadi nggak ada alasan untuk sebenarnya nggak punya saham ini. Nah, yang masalah sebenarnya kalau kita nggak punya duit Mas Kori, jadi lagi banyak saham-saham yang bagus, asing lagi banyak agresif beli, kita nggak punya duit. Nah kalau kata Om Pregi, kita gadein aja lah apa yang kita punya.
Om Frankie nih HK terus ini kalau beli kayaknya. Itu apa katanya? Itu kenapa kita nggak social distancing ya? Ya kita di rumah nih. Kita ya gimana ya? Kalau misalkan kita social distancing nggak kelihatan sakit. Iya, itu benar. Oke, silakan kalau ada lagi pertanyaan. Kita sebenarnya ini cuma ini ya apa namanya lagi nunggu hujan juga, jadi ngobrol-ngobrol buat teman-teman. Udah lama juga kita nggak live Instagram, jadi silakan kalau ada diskusi kita didiskusikan aja. Lumayan loh 24, tadi sempat 40, 50 yang nonton, padahal belum pernah live lagi ya. Semoga nanti kita akan Kita live aktif Zoom nanti next ya. terus. Nah, pertanyaannya apa lagi nih Mas Kori? Mungkin. Oke, jadi mungkin gimana nih Mas Kori peluang di IISG untuk besok sama Jumat atau untuk sepekan ke depan? Kalau sudut pandang lo sendiri gimana? Iya, gue sih ngeliat apa namanya. Koreksi dulu ya. Iya mungkin ya, karena sebenarnya udah overlap banget ini dari pergerakan. Overlapping ya Bas. Kalau MotoGP udah keluar lintasan lah, udah keluar lintasan, udah kita nggak tahu nih nanti dia masuk lagi kapan. Jadi ya mungkin teman-teman bisa pakai Bollinger Band kalau indikator ya. Nah sebenarnya apa namanya kok ngelihat technical tuh gimana sih ngeliatinnya gitu ya? Itu gampang sebenarnya. Ya maksudnya kan indikator udah banyak gitu, tinggal kita coba maksimalin indikator itu, karena orang yang buat indikator ini kan udah melalui penelitian, udah melalui uji coba pembuktian gitu ya. Jadi jadilah satu yang dipakai gitu. Nah makanya kita pakai aja, jadi jangan alergi juga dengan indikator itu ya. Meskipun memang lagging gitu ya, meskipun pergerakannya telat, tapi kita lihat Bollinger Band juga udah apa namanya udah bablas banget udah gitu ya, upper bandnya. Iya udah overlap banget tuh Bollinger Bandnya. Jadi ya koreksi wajar sih itu untuk IHSG yang nggak apa namanya 1-2 hari ke depan ya mungkin cukup wajar gitu kalaupun ada penurunan gitu, karena kan kenaikannya juga udah lumayan tinggi. Cuman ya ini masih cukup wajar penurunannya, jadi belum ada isu yang bisa menurunkan indeks lebih besar lagi. Itu sih poinnya gitu. Jadi saat ini sentimennya masih positif semua gitu, masih bagus lah buat indeks kita gitu. Satu risiko itu ya mungkin kalau untuk di kita ya tadi ya terkait dengan COVID ini gitu, gimana nih ke depannya 5.500 ya hari ini ya, gimana ke depannya kasus COVID ini apakah bisa diantisipasi atau enggak, itu yang perlu kita terus cermati gitu. Oke, jadi untuk support untuk IHSG sendiri, kalau misalnya teman-teman lihat itu di moving average 5 itu ada di posisi 5.640, terus di moving average 10 itu ada di posisi 5.560. Nah, kalau misalnya di MA5 ada di 5.635. Nah, jadi itu teman-teman bisa coba cermati supportnya untuk IHSG sendiri. Ya, ini Om John, ayo kopdar, diajakin nih kita. Kopdar kemana? Ke Aceh. Banyak di sini Om John, Om Aceh. Apa namanya Mi Aceh? Itu ada yang nanya friend. Nah, kalau misalnya friend sendiri, Mas Kori, gak merhatiin gue. Sebenarnya gue juga nggak merhatiin saham friend. Dalam arti banyak banget kan yang pom front friend. Sebenarnya kalau ngelihat demandnya nggak bagus, justru banyak banget sellernya. Kalau misalnya teman-teman lihat, karena kalau gue sih percaya banget suatu saham itu naik turunnya itu kan pasti karena demand and supply. Jadi kalau misalnya ngelihat demandnya kuat ya otomatis gue percaya itu kemungkinan akan naik banget gitu loh. Tapi kalau misalnya sellernya masih sangat besar, gue nggak berani untuk spekulasi beli di situ. Nah kalau misalnya untuk saham friend sendiri nggak berani, karena mungkin masih ada sentimen mengenai obligasi wajib konversi. Jadi obligasi wajib konversi itu apa sih? Jadi friend ini punya utang obligasi nih, Om Kori punya utang obligasi. Nah utangnya itu dikonversi jadi saham, nggak bisa bayar karena dia nggak bisa bayar, otomatis diterbitkanlah saham. Nah sahamnya ini kan bisa dijual di market reguler. Nah itu yang ditakutkan sebenarnya
banyak yang jual, kita nggak tahu dia akan jual di berapa, Sejauh mana ya sejauh penjualannya. mana penjualannya. Nah kalau kemarin sih low-nya memang udah 61, bottomnya untuk di friend itu udah 61 dan sekarang price-nya 73. Kalau saya sih lebih baik wait and see, tunggu sampai bener-bener bayarnya kuat. Nah makanya saya selalu bilang kalau memang teman-teman berani untuk day trade atau untuk copet-copet, sebenarnya yang kuat secara data itu PPRO, Oh. karena didukung juga sama punya alasan lah untuk katakanlah lu rugi 1 poin atau 5 poin, lu punya alasan ini dipegang sama Asabri. Biasanya kan kalau teman-teman yang trading lagi rugi, pasti kan dia nyari pembenaran, cari alasan. Nah kalau PPR itu ketika misalnya lu lagi posisi rugi, lu ada alasan karena dipegang Asabri. Tapi kalau misalnya lu friend rugi, lu nggak punya alasan karena sellernya juga jelek, ada info mengenai obligasi wajib konversi juga, jadi nggak ada alasan gitu loh, selagi belum bayarnya kuat. Pokoknya sekarang tuh banyak juga saham yang kecil-kecil udah mulai naik-naik gitu ya, jadi jangan kegoda ya. Kalau gue sih tetap perhatiin ya, maksudnya jangan terlalu tergoda dengan kenaikan saham-saham yang baru bangkit gitu, meskipun naiknya memang signifikan. Biasa. Jangan tergoda, nanti takutnya cuan kita yang udah dikumpulin dari bulan November ini di awal udah kita banyak dapat cuan, sekali kita beli saham gorengan yang baru bergerak gitu, kemudian dibanting ntar habis semua gitu. Nah, jadi itu sayang, jadi dijaga aja. Kalau udah ada untung mah ya udah kita santai aja gitu, nggak perlu maksain gitu. Kalau memang nggak ada saham yang bagus untuk dibeli ya kita wait and see dulu. Tapi kalau misalkan kita masih punya saham yang bagus, koreksi ya ada cash lagi, kita dikit-dikit akumulasi gitu. Karena ini penurunan juga cukup wajar, penurunan dari IHSG gitu, karena naiknya juga sudah lumayan tinggi gitu ya. Dan yang paling bagus saat ini memang penurunan IHSG itu ya tidak diiringi dengan net sell asing gitu. Jadi asingnya masih net buy. Itu jadi hal yang positifnya gitu. Tele kira-kira kapan buka suspend ya? Ya kita belum tahu update-nya Kak Intan. Jadi nanti kita akan update terus kalau misalnya memang ada informasi terkait Tele akan open suspend gitu loh. Jadi belum ada updatean sih mengenai saham Tele kapan ya teman-teman yang suka nonton video di YouTube Republik Investor ya, mungkin bisa banyak juga di video-video yang kita bahas ya setiap minggunya ya, ada beberapa video. Jadi nanti kalau ada tema-tema yang mungkin menarik dan teman-teman pengen tahu ya diskusinya, ya silakan di komentar di kolom komentar. Di komen aja gitu, kira-kira mau bahas apa gitu, biar kita juga bisa disediakan itu mana yang menarik gitu untuk dibahas. Langsung komen aja di kolom komentarnya. Oke Kon, terakhir buat teman-teman jangan lupa subscribe juga YouTube channel Republik Investor. Nah gue pengen nanya nih, saham pilihan lo yang ibaratnya ini kan pasti akan ke-record nih, kita masukin YouTube channel juga. Nah menurut lo, kita tebak-tebakan nih, apa IHSG menurut lo closingnya itu di posisi berapa? Kita nggak ngomongin katakanlah 23 Desember kan terakhir nih. Nah 23 Desember itu menurut lu IHSG ada di posisi berapa? Lu dulu dah berapa? Lah kan gue nanya duluan. Nggak mau. Bingung juga sih sebenarnya. Range ya paling mungkin kalau gue tebakannya nggak tahu juga sih, 58 sampai 59 mungkin ya. Lu 58 59 ya? Iya 58 sampai 59 lah mungkin mentoknya. Lu segitu ya? Oke. Ya, jadi teman-teman, Mas Kori bilang target IHSG kalau menurut Mas Kori itu potensialnya di posisi 5 maksimal 59 lah. Maksimal 59 ya. Iya. Jadi bisa Mas Kori 59 sedangkan tadi sempat 57 tapi nggak kuat lagi ke 56 ya, mungkin 56. Ya ini kan jadi target dari Mas Kori itu 5.900. Nah terus Hendra gimana? Lu dong ntar gue jawab kan ada pertanyaan lagi. Nah itu jangan gue. Jadi posisi IHSG Mas Kori targetnya 5850 sampai 5.900. Nah kalau saham yang menurut lu potensial banget di Desember itu apa yang lo hold? Ya jagoan, soalnya gue tuh kalau balik pasti kita pakai tol ya. Pakai tol udah, jagoannya Jasa Marga aja sih jagoannya. Udah, karena kan kalau Jasa Marga mungkin teman-teman juga sudah banyak baca ya beritanya, kemudian
analisa-analisanya ini potensinya lumayan besar gitu, karena pertama dari pendapatan tolnya gitu ya, dengan kenaikan tarif, kemudian pulihnya perekonomian gitu, artinya kan aktivitas ekonomi juga masyarakat akan kembali normal lagi. Nah itu akan mendorong pendapatan dari si jasa marga, belum lagi dari kebijakan cipta kerja gitu, yang mana fokusnya juga di infrastruktur sama jalan gitu ya, jalan-jalan tol segala macam gitu. Nah itu yang jadi beberapa sentimen gitu untuk jasa marga. Jadi ya kalau gue sih yakin mungkin sampai Desember atau Januari itu jasa marga bisa capai target ya, minimal 5.200 sampai 6.000 gitu kan. Itu kan targetnya. Nah, Target oke. fundamental. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jadi tuh tadi Mas Kori udah bilang untuk ISG target dari Mas Kori. Kalau lu berapa? Kalau gue nanti jawabannya. Jangan sekarang loh. Nanti di YouTube channel berikutnya biar penasaran teman-teman. Jadi tadi target dari Mas Kori itu untuk ISG di 5850 sampai Silakan tebak juga ya. 5.900, dan jasa marga target lu 52 ya. Minimal ya, minimal Minimal 5.200. Oke, nanti kita tebak-tebakan lanjut di grup buat Ya, teman-temannya. tebak-tebakan ISG ya. Terima kasih yang udah ikut join. Jangan Tonton terus lah ya, nanti ya, kita jangan upload kapok-kapok video. lah dalam arti Kita upload video di YouTube Republik Investor. Silahkan teman-teman ditonton dan Warkop. komen ya. Sekarang kok jarang live IG Warkop Saham. Iya. Beda server nih. beda server. Jadi emang lagi pada males live kayaknya. Enggak, soalnya market ini lagi menarik banget gitu. Jadi sibuk pagi-pagi, ya, pagi-pagi itu kita udah nyiapin order apa karena- aja yang mau dibeli. Iya, jadi udah benar-benar fokus di market ini, momentumnya ya, jangan sampai ketinggalan gitu. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel Republik Investor, di subscribe dulu, Yeah. di like, dan kalau misalnya ada komentar silakan komentar di YouTube channel Republik Investor. Oke, itu aja Mas Kori. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Happy cuan. Ya, semoga besok tetap bisa dapat untung ya. Oke, dadah. Terima kasih semuanya. Save. Lumayan, Pak.